Oke, jadi di video ini saya mau praktek mengolah data dengan Smart PLS. Jadi contoh kasusnya ini ada 200 sampel, jumlah pertanyaannya ada 36, jumlah variabelnya ada 9. Nah, jadi modelnya seperti ini dulu. Kita bisa lihat variabelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita lihat behavioral intention (BI), ini dia variabel mediasi. Kita lihat dulu datanya seperti ini. Di sini ada data asli. Data asli ya data yang asli real. Ini data yang udah diperbaiki. Contohnya aja. Jadi di sini bisa kita lihat untuk X1 PE itu ada 4 pertanyaan. Jumlah respondennya semua ada 200. Kalau kita lihat jawaban respondennya 1, 2, 3, 4, 5. Sangat tidak setuju, seringkali sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju ya. Kalau kita lihat sih jawabannya banyak di 4 sama 5 ya. Banyak setuju sama sangat setuju. Tapi nggak ada jaminan kalau respondennya banyak jawab setuju dan sangat setuju itu hasilnya bagus. Nggak ada, itu hanya mitos. Ya. Jadi, nah ini dia. Untuk X2-nya, effort expectancy, itu ada 4 pertanyaan. Kalau kita lihat semua masing-masing ada 4 pertanyaan. Y1-nya yang tengah-tengah ini. Jadi kalau kita lihat gambar modelnya, ini X1. Kita misalkan aja PE X1, EE X2, SI X3. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi X-nya ada 7, semua panahnya kalau kita lihat menuju ke BI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Tapi kalau use behavior UB, itu hanya 3 panahnya. BI ke UB, FC ke UB, sama HT ke UB. Oke ya. Jadi panah ini sebenarnya pengaruh pengaruh langsung. PE ke BI itu pengaruh langsung. EE ke BI itu pengaruh langsung. Kalau pengaruh nggak langsung gimana? Pengaruh nggak langsung contohnya PE ke UB melalui BI. Nah, itu dia. EE ke UB melalui BI. Dia ada kata melalui. Pengaruh nggak langsung SI ke UB melalui BI. Pengaruh nggak langsung HT ke UB melalui. Ada kata melalui BI. Oke. Oke, jadi seperti ini, Gam. Ini datanya. Kita coba pakai data asli dulu. Kita coba run. Kita copy datanya ini. Kita buat aja ini data Smart PLS asli. Nah, gitulah. Oke. Save. Nah, ini jadi gambar ini ketika digambar ke Smart PLS dia jadi seperti ini dia. Ini dia kan. PE ke BI, EE ke BI, SI ke BI ini kan. Kemudian yang 3 BI ke UB, FC ke UB. Ya kan, FC ke UB ini kan. Ya, FC ke UB sama HT ke UB. Ini dia. Nah, jadi kita import dulu data asli tadi. Nah, ini data asli Smart PLS, kita pilih oke. Nah, ini dia datanya sudah diimport. Ini kita hapus saja data yang lama. Ini kita masih pakai data asli. Oke. Jadi gimana cara ngerunnya? Calculate. Pilih aja bootstrapping. Kita pengen lihat pengaruhnya aja dulu. Pengaruhnya bootstrapping. Pilih two tail. One tail, two tail. Sebenarnya tergantung hipotesisnya sih. Tapi defaultnya bawaannya Smart PLS two tail. Start calculation.
Nah, di sini kita bisa lihat pengaruhnya ya. Sebenarnya kalau setiap kali di bootstrapping, dia p-value-nya berubah-ubah. Kita bootstrapping yang kedua. Nih. Kita bootstrapping lagi yang ketiga. Coba kita bootstrapping-nya 5 kali. Kita bootstrapping lagi yang keempat. Jadi setiap kali bootstrapping ini untuk uji pengaruh ya, signifikansi pengaruh. Bootstrapping lagi, itu nilai p-value-nya dia berubah-ubah. Memang bawaannya seperti itu. Coba kita lihat misalkan PV ke BI. Ini kan merah ya. Artinya apa? PV tidak berpengaruh signifikan ke BI. 0,959. PV ke BI. Coba kita lihat di bootstrapping yang keempat. PV ke BI-nya juga nggak berpengaruh kan? Ini dia. PV ke BI juga nggak signifikan, 0,958. Bootstrapping ketiga gimana? Sama juga ya. PV ke BI 0,959, 0,959, 0,958, 0,962. Jadi memang setiap kali bootstrapping p-value-nya berubah-ubah. Ya nggak apa-apa, pilih aja mana yang mau teman-teman gunakan. Jadi dari data aslinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini pengaruh langsung. Ada 5 yang berpengaruh signifikan. Ada 5 juga yang nggak berpengaruh signifikan. Nah, saya juga ingin menguji uji validitasnya di PLS algorithm start calculation. Kalau kita lihat dari outer loading-nya, kita bisa lihat ada satu yang belum valid. Outer loading-nya warna merah. Kenapa? Karena dia di bawah 0,7. Sebenarnya yang parah di sini, di bagian diskriminan validity-nya, di bagian heterotrade, monotrade. Nah, ini dia. Ini parah banget. Di bagian uji validitas diskriminan dengan pendekatan HTMT. Kenapa? Karena ini merah. Di atas 0,9 dia. Dia kalau di bawah 0,9 aman. Ini kan 0,884. Di bawah 0,9 masih aman ya. Kan? Tapi ini merah semua nih. Artinya apa? Merah ini bisa jadi terjadi hubungan yang sangat kuat di antara variabel. Contoh EE dengan BI ini hubungannya terlalu kuat. FC dengan BI hubungannya terlalu kuat. Nah, teman-teman, seperti judulnya ini kan trik berpengaruh signifikan. Sebenarnya triknya itu ada di pola matriks korelasi ini sama jumlah sampel. Jadi teman-teman, jika ingin mendapatkan hasil yang berpengaruh signifikannya banyak, itu diusahakan jumlah sampelnya itu besar ya. Misalkan ya mungkin kalau modelnya seperti ini gambarnya, ya mungkin di atas 200 lah atau di atas 300. Itu bisa membuat hasilnya jadi banyak yang berpengaruh. Kalau jumlah sampelnya di bawah 100, ya kemungkinan besar yang berpengaruh sedikit. Memang seperti itu hitung-hitungan softwarenya. Terus satu lagi kata kuncinya, selain jumlah sampelnya diperbanyak, di sini dia kenanya nih dia. Di matriks korelasi ini. Jadi ini X1, X2, X3, X4 sampai Y2 ini namanya skor rata-rata. Nah, rata-rata ini dicari nilai korelasinya. Kita bisa lihat nilai korelasinya sangat tinggi ya di antara mereka. Contoh korelasi X1 dengan X2 0,79, kan tinggi. Korelasi X1 dengan X3 yang di atas 0,7 lah. Korelasi X1 dengan X4 tinggi. Sesama X ini korelasinya mestinya jangan tinggi-tinggi. Ya usahakan di bawah 0,5 gitu. Tapi ini kan tinggi semua nih. Nah, ini juga korelasinya tinggi dia. Jadi jika ingin mendapatkan hasil yang berpengaruh gitu, usahakan sesama X-nya ini korelasinya rendah. Ini kan 0,8, 0,82, 0,6. Usahakan di bawah 0,5 lah, atau 0,4 atau 0,3. Nah, untuk mendapatkan X supaya berpengaruh ke Y, nah ini agak cukup tinggi. Mungkin 0,5 cocok lah, tapi ini tinggi juga sih. Jadi kuncinya bermain di matriks korelasi ini. Jadi setiap teman-teman, jadi dari mana nilai ini? Ya dari sini. Korelasi antar X, Y1, Y2. Nah, jadi teman-teman
teman-teman bisa memperbaiki data ini supaya nilai korelasinya itu berubah-ubah. Nah, gimana saya bisa memperbaiki data atau membuat data lah misalkan. Nah, ini data yang saya buat kira-kira seperti ini. Coba teman-teman lihat data yang saya buat ini, lihat matriks korelasi. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat matriks korelasinya nih. Nah, saya mengatur hubungan antar X-nya 0,5, X1 dengan X2 0,5, X1 dengan X3 0,4. Ya, masih paling tinggi sesama X-nya, sesama ini X1 dengan X7, X2 dengan X7. Kita bisa lihat sesama X-nya ini paling tinggi 0,5-an. Nah, itu dia. Teman-teman harus bisa menyeting datanya supaya korelasinya seperti ini. Itu trik signifikan. Di samping didukung dengan jumlah sampelnya harus besar. Nah, kemudian korelasi X dengan Y-nya lumayan tinggi lah 0,6 kan. Kemudian X dengan Y2-nya nah tinggi. Seperti itu dia. Jadi teman-teman kuncinya itu di matriks korelasinya ini. Teman-teman kayak main puzzle gitu ya, main apa tuh namanya? Ya, susun warna gitu. Nah, kan kayak nyusun seperti itu. Nah, ketika data ini kita copy ya, kita coba pakai data ini. Ini kita buat namanya data perbaikan. Kita pindahkan di sini. Kita coba import data perbaikannya. Ini data perbaikan. Oke, sudah diimport data perbaikan. Nih. Sekarang coba kita bootstrapping dulu. Gimana dia? Apakah jadi berpengaruh semua? Coba kita cek ya. Kita cek bootstrapping. Kita pilih start calculation. Nah, hijau semua kan, berpengaruh semua. Kita bootstrapping aja lagi. Kan setiap p-value-nya berubah-ubah, tapi semoga konsisten hijau. Nah, hijau juga kan. Bootstrapping lagi coba. Hijau dia. Ya, kalau merah bootstrapping aja lagi biar hijau kan hijau tuh kan. Jadi kita bisa lihat di sini pengaruh. BI berpengaruh ke UB. EE berpengaruh ke BI. FC berpengaruh ke BI. Pengaruh mediasinya kita bisa lihat juga nih. Kan? EE secara nggak langsung berpengaruh ke UB melalui BI. Value-nya kan itu. FC secara nggak langsung berpengaruh ke UB melalui BI. Kalau kita lihat juga outer loading-nya pun hijau semua ya, outer loading-nya itu hijau semua. Diskriminan validity-nya, HTMT-nya juga aman. Ya, ini satu masih aman karena di bawah 0,9. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.